Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita memiliki kedudukan yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Wanita sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran dengan nama An-Nisa, yang berarti wanita. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian penuh terhadap kaum wanita. Akan tetapi tak henti-hentinya musuh-musuh Islam senantiasa berusaha semaksimal mungkin menghancurkan Islam. Mereka tidak ridha kalau misalnya manusia-manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berjalan di muka bumi ini dengan cahaya Islam. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghadang laju Islam, untuk menghadang kebangkitan Islam itu sendiri. Karena memang nenek moyang mereka itu musuh Islam, iblis la'anatullah alaih, sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan ke muka bumi akan menghalangi manusia, anak cucu Adam, di dalam meniti siratal mustaqim. Dan di antara usaha yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam di dalam merusak Islam itu sendiri adalah slogan yang diusung oleh mereka, yaitu emansipasi wanita. Emansipasi wanita merupakan slogan yang senantiasa diusung oleh musuh-musuh Islam ataupun pendukung-pendukung mereka yang pada hakikatnya memiliki makar-makar yang terselubung di dalamnya. Jadi musuh-musuh Islam melalui slogan emansipasi wanita memiliki tujuan tertentu yang pada intinya adalah menghancurkan kemurnian ajaran Islam. Mengapa melalui emansipasi wanita? Karena mereka pun tahu, karena wanita merupakan di antara faktor terpenting dalam merobohkan tatanan masyarakat Islami. Dan melalui slogan emansipasi wanita ini, musuh-musuh Islam, baik dari orang-orang kafir ataupun para pendukung mereka dari barisan orang-orang yang mengaku Islam, merusak barisan kaum muslimin. Di antaranya, mereka menginginkan bahwa seorang muslimah ini keluar dari peranannya sebagai seorang muslimah sejati yang menjaga kesucian dirinya. Mereka pun menginginkan dari slogan emansipasi wanita merusak pondasi keluarga Islami, yang mana tatanan ataupun bentuk keluarga Islami merupakan di antara titik pembentukan masyarakat Islami. Kemudian juga melalui slogan ini, mereka menginginkan menyesatkan banyaknya kaum pria, khususnya dari kalangan kaum muslimin. Kemudian wanita dijadikan sebagai alat melalui slogan emansipasi wanita. Dan bahkan mereka, yaitu kaum wanita yang terjebak di dalam slogan emansipasi wanita ini, memang benar-benar dijebak oleh musuh-musuh Islam, dijadikan sebagai pemuas alat birahi, dan juga dijadikan sebagai budak, baik budak secara langsung ataupun pemuas birahi secara langsung dari kalangan orang-orang kafir ataupun dari orang-orang fasik. Dan bahkan yang terpenting, mereka melalui slogan emansipasi wanita ingin menjauhkan wanita muslimah dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhkan diri dari ruang lingkup kemuslimahan mereka. Mereka akan selangkah demi selangkah mengikuti langkah-langkah orang kafir. Sehingga dampak daripada emansipasi wanita yang telah dicanangkan oleh musuh-musuh Islam ini banyak sekali. Di antaranya mungkin bisa kita sebutkan sebagiannya saja. Di antaranya itu belajar ataupun studi ataupun bekerja di tempat yang campur baur antara wanita dan pria. Dan ini sudah menjadi mayoritas di tengah-tengah kita. Ataupun selalu menggembor-gemborkan bolehnya seorang wanita memimpin kaum pria. Bahkan misalnya di antara dampak yang lain pun, seorang muslimah menanggalkan hijabnya, menanggalkan jilbabnya,
menanggalkan jati dirinya di dalam berbusana sebagai seorang muslimah. Sehingga banyak di antara mereka yang keluar dengan bersolek. Bahkan banyak sekali yang mereka keluar dari rumahnya berpakaian namun pada hakikatnya telanjang. Dan korban dari itu semua, maka banyak di antara wanita muslimah yang menjadi wanita karir, yang lupa dengan tugas agamanya, selalu memburu pekerjaan dan pekerjaan. Kemudian juga misalnya diadakannya pentas ratu kecantikan. Kemudian juga wanita dijadikan model ataupun sampul tabloid dan koran tertentu ataupun majalah tertentu. Ataupun dijadikan hanya sekedar simbol ataupun penarik barang dagangan apapun jenisnya. Elektronik ataupun makanan ataupun obat-obatan apapun jenisnya. Ini merupakan buah daripada makar-makar busuk musuh-musuh Islam di dalam slogan emansipasi wanita. Dan bahkan kalau kita misalnya teliti lebih dalam lagi, ini banyak sekali menyelisih ajaran-ajaran Islam. Misalnya di antara dampak beberapa tujuan diusungnya emansipasi wanita adalah kesetaraan mereka di dalam memimpin. Jadi diperbolehkan seorang wanita memimpin kaum pria. Apalagi misalnya baik di pemerintahan, instansi, lembaga dan lain sebagainya, silahkan diperbolehkan. Jadi pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti tadi sudah sangat jelas menuntun kita bahwa emansipasi itu merupakan makar musuh Islam yang dibalik itu mereka memiliki misi tertentu di dalam menyesatkan kaum muslimah. Jadi mereka memiliki makar yang sangat jahat di balik slogan emansipasi wanita. Dan kita sebagai orang yang ingin mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya tidak mau mengikuti langkah-langkah iblis dan sekutunya. Dan emansipasi wanita serta para pengusungnya tidaklah lebih daripada kepanjangan kesesatan yang telah direncanakan oleh musuh-musuh Islam, yang mana nenek moyangnya adalah iblis laknatullah alaih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat.